Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Azan Ramadhani dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 117700787. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembangkitan sinyal unit step dan juga mengenai seputar transformasi Fourier ya. Nah, namun sebelum itu kita akan membahas juga mengenai aplikasi yang kita gunakan, yaitu MATLAB ya. Di sini kita akan menggunakan MATLAB dan saya jelaskan dulu sedikit. MATLAB ini merupakan aplikasi sekaligus bahasa pemrograman dengan kemampuan tinggi dalam bidang komputasi. Dan MATLAB ini memiliki kemampuan mengintegrasikan antara komputasi, visualisasi, dan pemrograman. Nah, maka MATLAB ini seringkali digunakan untuk melakukan riset-riset yang memerlukan komputasi numerik yang sangat kompleks gitu ya. Dan MATLAB ini tidak hanya digunakan untuk sekedar komputasi saja, namun juga bisa sebagai akuisisi data, pemodelan atau simulasi, analisa data, dan grafik-grafik keilmuan ataupun rekayasa gitu ya. Nah, di sini MATLAB-nya seperti ini ya. Lalu setelah itu kita langsung masuk saja ke pembahasan mengenai pembangkitan sinyal unit step ya. Tapi sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan juga mengenai ini. Nah, kita itu sudah mengetahui bahwa bentuk sinyal itu ada dua ya. Ada sinyal analog dan sinyal digital atau sinyal diskrit. Itu ya, lebih tepatnya sinyal diskrit. Nah, di sini sinyal waktu kontinu ya yang pertama ya. Sinyal waktu kontinu atau sinyal analog ini adalah sinyal waktu yang ketika memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang ditempatinya. Jadi dalam bentuk sinyalnya itu, sinyal analog ini di tiap waktu itu terdapat nilai-nilainya gitu ya. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Dan ini fungsi step dari sinyal waktu kontinu yang ditandai dengan U ya, kalau unit step, dan T ini menandakan notasi dari sinyal analog atau sinyal kontinu. Nah, di sini diartikan T jika T lebih dari sama dengan 0 maka bernilai 1. Nah, seperti ini. Jika T lebih dari sama dengan 0 maka nilainya sama dengan 1. Dan jika T kurang dari 0 maka nilainya 0. Seperti itu. Dan di sini ada juga sinyal waktu diskrit. Pada kasus sinyal diskrit xt, T disebut sebagai variabel waktu diskrit atau discrete time variable. Jika T hanya menempati nilai-nilai diskrit T sama dengan Tn untuk beberapa rentang nilai integer pada n, nah sebagai contoh T dapat menempati suatu integer 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam hal ini, T sama dengan Tn sama dengan n untuk suatu nilai n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berikut ini digambarkan sebuah sinyal diskrit yang memiliki nilai x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 1, x3 sama dengan 0, dan x4 sama dengan minus 1. Sementara nilai untuk xn yang lain adalah 0. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. X0 sama dengan 1. Nah, di sini ketika n sama dengan 0, maka nilainya 1. Dan ini ketika
N sama dengan 1, nah nilainya Xn-nya akan bernilai 2. Dan ketika N-nya di 2, maka akan bernilai 1 di sini. Dan ketika N-nya 3 sama dengan 0, nah ini juga X4, nah akan bernilai minus 1. Seperti ini, gitu ya. Bisa dicek lagi jika ada kesalahan. Dan sementara nilai untuk Xn yang lain adalah 0 ya. Nah ini karena dimulai dari 0 dan diakhiri pada N sama dengan 4, maka N selain itu nilainya sama dengan 0 gitu. Seperti ini, di minus 1, minus 2, di N sama dengan 5, X5, X6 nilainya akan sama dengan 0. Nah ini pada unit step pada SWK ya, SWD atau sinyal waktu diskrit. Unit step ini bisa diartikan yaitu sebuah sekuen unit step untuk satu kasus di mana nilainya sama dengan 1 untuk nilai N. Oh bukan, maksudnya jika sebuah sekuen unit step untuk satu kasus di mana nilainya sama dengan 1 untuk nilai N lebih dari sama dengan 10 dan bernilai 0 untuk K sebelumnya dapat didefinisikan sebagai Qn sama dengan jika N lebih dari 20, ini ya, lebih dari sama dengan 20, maka nilainya 1. Nah, seperti ini. Dan bedanya dengan SWK atau sinyal waktu kontinu itu, sinyal waktu diskrit itu sudah disampling gitu ya. Nah, seperti ini. Sudah 1, 1, 1 gitu ya. Nah, dan jika N kurang dari 0, maka nilainya N kurang dari 20, maka nilainya sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, langsung masuk ke MATLAB-nya. Nah, di sini saya memakai sintaks yang ada di modul ya, modul praktikum. Nah, di sini ada K ya. K sama dengan 0. Nah, K di sini itu merupakan variabel di mana dia itu menunjukkan bahwa nilai unit step itu akan dimulai dari 0 gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk N1 dan nah coba kita run dulu aja ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika K sama dengan 0, nah berarti kita mulainya dari N sama dengan 0 gitu. Nah, dan untuk N1 sama dengan min 5, lalu ada N2 sama dengan 5 itu menjadi seperti batas gitu. Batas N-nya. N yang paling rendah itu adalah minus 5, dan N paling tertinggi itu nilainya adalah N sama dengan 5. Gitu. Seperti itu. Dan ini merupakan apa ya, persamaannya aja lah gitu mungkin. Untuk membangun figur ini, yang artinya itu ini adalah ketika nilai apa minus N min K kurang sama dengan 0, nah maka akan nilainya 1 gitu. Nah ini untuk membangun seperti ini itu harus seperti ini persamaan di MATLAB-nya lah gitu. Nah, seperti itu.